hampir semua penghafal kalau menerapkan seperti itu, insya Allah hafalannya itu paten. Paten bahasa Medan, bahasa Acehnya bere. Hafalannya bere. Ya, hafalannya akan bagus. Dan itu bisa dicoba. Nanti insya Allah ketika programnya nanti diisi di halakoh yang setelah zuhur, kalau yang mungkin ketika dapat ayat yang agak butuh perjuangan, kita harus baca dengan banyak. Tes saja, baca dengan fokus, dibaca ayat itu dengan fokus, dibaca, dilihat, dibaca. Tapi kalau model sambil baca, kemudian lihat kiri kanan, lihat ke atas, lihat ke samping, kemudian dengar dari kawan lagi bicara apa, itu akan sulit sekali untuk kita merekam. Sulit sekali untuk terekam ayat-ayat tersebut di dalam kepala kita. Ya, jadi Ustaz harapkan nanti bagi yang masih sudah jalan ini hari ketiga ini kan, sudah selesai program sampai pukul 11 sebentar lagi. Ana yakin masih juga ada 1-2 yang mungkin baru setor 1 lembar ataupun 1 halaman yang kelas 1 halaman. Ya, pasti ada. Tapi coba kalian jadikan kesempatan sisa hanya sekitar 14 hari lagi, merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, ya. Yang mungkin tahun depan kita belum tentu mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam program seperti ini. Allah berikan kesempatan sekarang, manfaatkan sebaik-baiknya. Buat target diri sendiri. Di samping target dari tapi anak kelas 1 Ustaz, tidak ada yang tidak mungkin. SD saja bisa. Ini waktu yang Indonesia ini sangat luar biasa. Masih patennya, bagus waktunya. Waktu jeda, istirahat, tidur, mandi, sudah terstruktur sangat bagus. Alhamdulillah sudah tersedia dengan sangat baik waktu-waktunya. Tinggal fokus kita ketika masuk halakoh, benar-benar ambil kesempatan untuk bisa setor. Ambil kesempatan untuk bisa setor. Ya tentunya setor dengan hafalan yang bagus, yang mutki. Jangan ayat pertamanya udah lupa. Pas membaca duduk ya, sama mikir. Susah tepat. Nah ini Ustaz harapkan program ini masih sangat jauh perjalanan kita. Kita masih harus jumpa 2 kali hari Ahad lagi, baru pulang ke rumah. Yang tanggal 11 hari Selasa, insya Allah kita selesai. Setelah wisuda, setelah dibacakan siapa yang terbaik ini dan sebagainya, kita pulang ke rumah. Nah, dalam kesempatan sebelum sampai dengan hari terakhir itu, hari terakhir program itu, dari sekarang walaupun kita sudah jalan 2 hari, buat program sendiri, target sendiri. Oh saya sudah kelas 3, saya mau target di tahun ini dapat 5 juz Ustaz. Bisa. Berarti minimal dia dalam waktu 3 hari, setor dapat setor minimal 1 lembar ataupun 1 halaman setengah. Setelah jam 9 sampai dengan jam 11 yang minimal dapat 1 lembar. Setelah zuhur dapat setengah halaman. Setelah asar dapat setengah halaman. Misalkan ini minimalnya. Setelah sholat isya tarawih, dia setor lagi dapat minimal 1 halaman. Target seperti itu. Tapi kalau target minimal dalam program ini adalah 3 juz, sekurang-kurangnya. Kalau ada yang tidak dapat 3 juz, berarti dia sangat malas untuk menghafal, membaca yang pertama, kemudian menyetorkan, dan juga malas untuk program. Gak kuat dia, struktural untuk diri dia sendiri. Bagaimana apa yang saya lakukan sekarang, apa yang harus saya buat sekarang. Ketika waktu istirahat, itu tidur. Waktu istirahat. Waktu mandi. Kalau kita manfaatkan seperti ini, insya Allah kalian bisa sangat mudah. Ketika Ustaz ikut program seperti ini, bukan solusinya kalian. Solusinya bagaimana? Sudah selesai pas kuliah atau akhir kuliah, kemudian disibukkan juga dengan berbagai macam kegiatan. HP harus perlu standby. Mau tak mau,
Untuk bisa fokus, tinggalkan HP yang nanti dapat. Nah kalian HP nggak pegang, fokus dengan Al-Quran, makanan sudah tersedia, yang jaga sudah ada, mahasiswanya sudah ada, nggak ada yang kurang. Hanya satu saja yang perlu ditingkatkan, yaitu istiqomah, konsisten, dan fokus. Fokus saja. Ketika masuk Al-Quran, fokus untuk bisa stop. Saya dapat hafalan ini, dapat satu halaman, dapat setengah halaman, dapat satu lembar, stop. Tapi kalau nggak ada motivasi untuk stop, setiap Al-Quran nggak akan dapat, tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Banyakkan baca lagi, baik lagi insyaallah. Perbanyakkan baca sambil fokus. Baca dan fokus. Insyaallah seperti itu insyaallah. Ini kalau ada kendala-kendala, sampaikan ke muhafiz, sampaikan ke mahfuzannya. Ustaz, Anda bisa hafal ini, bagaimana caranya? Mungkin ada nanti yang satu halaman langsung satu ayat. Bagaimana itu cara baca sampai 20 menit? Jadi potong-potong ketika bacanya 20 nanti disatukan, baru di stop. Pada saat itu dipersilakan. Oke, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya nanti di akhir Ustaz akan, tadi saya sudah diskusi dengan Ustaz tadi sebagai ketua panitia ingin mendengar aspirasi dari kalian. Aspirasi, saran dan masukan selama 3 hari 3x24 jam kalian berada di semuanya. Ustaz ingin tekankan, antumna berada di daurah ini berbayar. Berbayar enggak? Berbayar, tidak gratis. Ustaz wajib tekankan masalah itu. Kita berbayar 1.250.000. Para peserta semuanya, uang 1.250.000 itu bukan dalam 1 menit orang tua kalian dapatkan. Bertahun-tahun, belasan tahun bisa jadi mereka sudah menabung. Jangan gara-gara kalian ikut dorong di sini jadi penyesalan orang tua kalian nanti ketika mendengar hasil dorong kalian ketika wisuda nanti. Jelas? Kepada nama Zaidisha, jumlah hafalan 1 halaman. Contoh, kira-kira sedih nggak orang tua? Sedih. Atau kebalikan? Siapa ini? Firdaus, Muhammad Firdaus. Atas nama Muhammad Firdaus dengan jumlah hafalan 30 juz. Gimana perasaan orang tua? 1.250.000 pun langsung hilang. Lelah yang mereka tabung selama itu hilang. Kalaupun bisa 12 juta kalau diminta sama pihak panitia tolong mampu dia berikan karena sudah mendengar hasil hafalan kita untuk ikut dorong. Jelas poin pertama? Oke, 1.250.000. Ingat, ketika sudah dorong, sudah tahu, sudah hafalan, sudah bosan, orang tua sudah memberikan uangnya 1.250.000. Bukan sangat mudah kita dapatkan uang itu. Oke, poin yang kedua. Siapa namanya? Kita singkat saja. Kalau seandainya salah satu di antara kalian sudah tahu dalam menghafal dalam monitor, Allah kasih solusi dalam Al-Quran 15 abad yang lalu. Apa solusinya? Fastabiqul khairat. Ada 8 orang anak cewek ada rata 16 atau 15. Tanya nama kawan sebelah. Wahai Fulana, wahai siapa namanya itu? Nanti beberapa halaman, berapa lembar setor hari ini? Aku sudah setor 5 lembar. Dia nanya ini baru 1 ayat. Contoh, itu jadi motivasi untuk dia. Atau tanya sama yang orang lain, bukti dah 3 hari berapa lembar di setor? Aku sudah 10 lembar. Nanti ada baru 1 lembar. Itu jadi motivasi.
fastabiqul khairat. Bersainglah kalian dalam hal kebaikan. Dalam ayat lain Allah bilang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bersainglah kalian dalam hal kebaikan. Jangan bersaing dalam hal kemaksiatan. Oke, dalam bab persaingan saya cerita pribadi saya dulu pengalaman hafal Quran. Saya dulu ada saingan 10 orang. Yang satu hafalan 30 juz, dia bisa Qurannya dalam 10 hari. 30 juz. Yang satunya lagi 20 juz dalam 5 hari. Yang satunya lagi kawan saingan saya dulu di Aroya. Yang satunya lagi 1 juz dalam 10 menit atau 15 menit. Ngeri saingan saya dulu. Ustaz yang jadi saksi ada lagi kalau saya satu lagi di sini. Dulu ada Ustaz Anis, beliau bisa jadi saksi. 10 orang saingan Ustaz dulu dalam menghafal Al-Quran. Dalam 10 ini salah satunya sudah jadi doktor di Universitas Madinah. Salah satunya lagi ngambil K3 doktor di Universitas Madinah. Yang satunya lagi ngambil jurusan hadis S2 di Universitas Islam Madinah. 8 orang lagi sudah memimpin pesantren berbagai macam daerah di provinsi. 10 saingan saya. Nah, kita bersaing ya. Nah, ini saya cerita pribadi saya dalam hal persaingan. Adik-adik semua, kawan-kawan peserta daurah TDA yang saya muliakan. Tiba-tiba saya dari 10 ini saya paling nomor 10. Paling nomor 10 dari kawan-kawan 10 tadi ini. Ketika datang Syekh dalam 1 hari, tiba-tiba datang Syekh dari Amerika. Dia Syekh, tapi lahirnya dari Amerika. Membawa uang hampir $10.000. Berapa uang kita sekarang? $10.000. Ini dibagikan kepada orang terbaik dan tercepat hafalannya. Dia akan membagikan dalam per anaknya, per mahasiswanya sekitar $200 sampai $100 tergantung kecepatan hafalan. Nah, ketika dites, semuanya dites, yang paling cepat dapat $1.000. Tadi aja nih, kalau sekarang dolarnya $1 berapa sekarang? Tadi 30.000. Mana sudah ya? Mana sudah berapa lagi di bawah? Ya bang. Oke. Dia nampakkan uang dolar itu di depan tadi. Ini uangnya. Setelah sholat kami 10 dipanggil sama rektor Roya, diduduki, kita ditanya. Dan dites satu persatu. Ayat nomor 1 dibaca, tapi tercepat langsung $10. Saya cuma dapat $100. $100 waktu itu uangnya sekitar $980.000. Waktu itu di zaman tahun 2009. Ketika itu. Nah, setelah itu jadi bahan motivasi bagi saya pribadi. Setiap ada kegiatan saingan tahfidz, Ustaz selalu muncul paling pertama dan saya mencoba untuk mengalahkan 9 orang tadi. Kemudian dalam 1 juz saya bisa menyetor dalam waktu hampir 10 menit. Dalam 1 juz ketika itu. Nah, kemudian besok harinya di dalam kelas rektor masuk ngetes lagi siapa tercepat hafalan, karena waktu itu 10 terbaik orang ini asyarah mubasyirin, kalau kita disebut dulu asyarah mubasyirin, 10 orang tercepat dan terbaik hafalan. Jadi semua orang ini sudah diiming-iming atau mendapatkan beasiswa ke Universitas Islam Madinah kalau mereka bisa menguasai hafalan dengan cepat dan lancar. Datang lagi rektornya, masuk ke kelas, ngetes lagi. Saya ingat kali terus 23 saya bisa tanya jawab 3 pertanyaan dalam waktu 5 menit. Just 23. Seterusnya dan seterusnya. Akhirnya alhamdulillah kita diberikan rekor untuk ikut tes muqabalah. Muqabalah itu interview di Universitas Islam Madinah. Jadi wakil
kurikulum Universitas Islam Madinah, datang masuk Al-Royah mengetes kita bersepuluh. Nah, kemudian kita dapat kesempatan ikut mukabalah itu, cuma sayangnya kami 10 ini sudah dianggap lulus, tapi ADM, administrasi, data dan semuanya itu hilang di bandara. Hilang di bandara, syekhnya kelupaan bawa tas yang dipegang-pegang di tangan. Syekhnya lupa, akhirnya kita walaupun sudah dianggap lulus sama beliau, tapi ADM-nya nggak ada lagi, hilang, tetap dianggap tidak lulus. Berikutnya, kawan-kawan Ustaz, beberapa orang yang dari persaing tadi, kawan saingan saya, setahun kemudian mereka ikut tes lagi, mukabalah dan interview dan kirim berkas, 5 orang lulus, 3 orang ikut di pesantren kampus Libya Jakarta. Ustaz sendiri nggak lagi ikut, saya lanjut di Jakarta di salah satu kampus yang lain, yang terus namanya. Jadi itu Ustaz ingin sampaikan bersaing, jangan kalian merasa gelap dalam bersaing. Ayo bersaing dengan kawan-kawannya yang sama ini sudah sama-sama itu tahu. Oke, yang terakhir Ustaz ingin tutup dengan cerita yang dulu pernah saya cerita di kalangan anak Bolewan. Anak Jawa belum pernah saya cerita. Saya tutup dengan sebuah cerita kakek-kakek yang menghafal Quran di depan kamar. Anak saya pernah saya cerita ketika setelah mendengar tasbih kakak-kakak di kelas. Jadi anak Jawa saya ingin cerita, ada seorang kakek selesai hafalannya di umur 80 tahun. Di umur 80 tahun. Yang menceritakan seorang syekh Ustaz Al-Royah yang kami undang waktu itu 9 interview apa-apa mahasiswa yang pengen ke Al-Royah. Beliau menceritakan cerita ini sambil menangis. Begini ceritanya, Sultan Zaki Firdaus terkenal di seluruh anak Taliban. Oke, begini ceritanya. Ada seorang kakek singkat. Anak cewek bisa nanti di proja lagi biar bisa cerita ke orang lain jadi motivasi. Kakek ini dia hafal Quran dari umur balik, dari anak muda, izan, dari umur apa? Nggak masuk. Sebagian dari kita susah untuk menghafal, memang nggak bisa diajak ngomong otaknya. Walaupun sudah berusaha tetap nggak masuk. Tapi dia selalu doanya, ya Allah, saya ingin jadi hafal Quran 30 juz dalam kehidupan saya sebelum berdoa, amin ya mas saya. Itu doanya selalu. Setiap dia berdoa, ya Allah, saya ingin hafal Quran seumur hidup saya, walaupun saya di masa itu. Yang penting sebelum Allah panggil nama saya sudah hafalkan 30 juz. Ya, azamnya seorang kakek tadi ketika dia dari masing-masing. Berjalan waktu, tahun 70 tahun masih hafal 3 juz atau sekitar 5 juz. Dan akhirnya berazam lagi berdoa, dia ganti lagi, ya Allah, saya pengen hafal Quran 30 juz di usia tua saya, tapi selesaikan hafalan saya di depan kamu. Saya pengen hafal Quran, selesaikan hafalan saya di umur lansia ini, tapi jadikan hafalan saya di depan kamu. Akhirnya Allah kabulkan. Suatu waktu anaknya membawa kakek tua ini pergi umroh, dan perjalanan dari umur 70 sampai dengan 80 sekian tahun dia sedang menghafal hampir 15 juz. Nah, di umur 80 sekian tahun baru beliau dibawa keluar sama anaknya sambil ditenteng sama anaknya dipegang sama orang tua. Tapi tangan kiri dipegang sama anaknya, tangan kanan di depan kepala boleh cepat hafalannya. Di depan kepala itu sambil keliling cepat hafalannya. Sambil keliling putaran itu hafal. Orang pada berdoa dia hafal dengan Tuhan. Namanya kakek-kakek, jalannya pelan-pelan. Sekali putaran Allah murahkan dia hafalan sekali. Putaran, pas putaran terakhir selesai. Pas di depan Hajarul Aswad ketika menuju dengan kalimat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allati yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ketika Allah
itu dia jatuh dalam bukan anak. Subhanallah. Di detik terakhir 30 juz di depan Ka'bah, di depan Hajarul. Saya pengen bilang sama kalian, kalau Allah belum mengamanahkan, belum mempercayai hafalan 30 juz pada kalian di usia muda ini, usia kalian masih panjang. Masih panjang secara hitungan manusia. Tapi hitungan Allah bisa-bisa kemungkinan dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan kita akan meninggal. Intinya berazam. Khalid bin Walid berazam meninggal mati syahid. Padahal meninggalnya di mana? Di atas kasur. Nah, dengan sejarah Khalid bin Walid itu kata para ulama ketika dibuka bajunya, ketika beliau dikafani itu hampir seluruh badannya nggak ada satu cuil pun kulit badannya itu yang nggak kena panah. Semuanya kena panah, panah pedang. Setelah itu beliau berazam pengen mati di medan perang. Tapi ternyata Allah panggil di atas kasur. Tapi dianggap beliau mati syahid. Antum nggak selesai hafal 30 juz, tapi sudah berazam, ya Allah, kayak doa kakek tadi. Ini tadi kalau Ramadan berdoa dengan doa kakek tadi, ya Allah, saya pengen hafal Quran seluruh hidup saya. Sebelum kau panggil nyawa saya sudah selesai 30 juz. Sudah berazam. Walaupun nanti Allah panggil belum selesai 30 juz, nanti antum di hari akhirat sudah, karena azam antum tadi, azamnya antumna tadi, antumna dibariskan bersama para penghafal Al-Quran. Jelas? Apa azam kita hafal Quran? 30. Yang belum saudara azam. Oke, ini 3 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama,